Nabil 10.10 pertama hadir. Gias 10.9, Paiha 10.3, Cita 10.1. Ya, kita akan mulai pada pukul 20.15 menit ya, sudah mulai penyajian materi. Dimohon segera masuk. Sekali lagi untuk KM setiap kelas mohon bantuannya untuk mendata teman-teman yang hadir pada malam hari dari awal sampai akhir ya, mohon bantuannya. Vanessa hadir, Raisya, Citra, Farhan 9, Priska, Devika sudah hadir, Ajeng, Azam 10.5 sudah hadir, Dian, Mayesa hadir 10.10, Hasbi 10.9 ya Mayesa ya. Malani hadir, Akeo 10.9, Sandi 10.7, Bunga standby sampai selesai ya Bunga ya. Luki 10.1, Devano, Anak Agung, Sarifah hadir 10.4, Devina, Nafisa hadir, Widya, Syauki, Kanya, Queen 10.4, Widya 10.8, Kana hadir, Kana, Yazid 10.7, Bilkis 10.1, Juan, Arifin Ilham 10.9, Raisa 10.4, Alfat 10.4, Alfat 10.7 udah hadir nggak? Alfat 10.7 nih, Muhammad Alfat belum ya, belum masuk ya Alfat ya. Siti Madinah hadir, Keisha 10.3, Derisa hadir, Ririn, Hesti Amelia, Syahira hadir, Syahira, Aulia Zahra 10.2, Aulia Zahra, Naura hadir, Maidarin 10.2 hadir, Siva Ayu 10.9, Sabrina 10.8, Zulfa, Esa hadir, Esa, Zulfa 10.2, Zulfa 10.10 belum keluar ya, belum tampil namanya. Nadifa 10.4, Siti Alifah 10.1, Aira 10.6, Hafizah 10.3, Khansa 10.8, Hanif 10.1, Azmi 10.9, Nadila 10.8, Malik 10.9, Talita 10.5, Dwi Sabrina, Delvin hadir, Delvin, Cindy 10.9, Celia hadir, Khansa 10.8, Ferdi 10.10, Celia, Umira, Rafka 10.7, Widya. Materi malam hari ini masih membahas tentang
materi ketiga dari bab 2 PAI. Ya, jadi malam hari ini masih membahas tentang materi PAI, materi ketiga. Makanya mohon untuk disimak dengan baik, disiapkan buku paketnya, disiapkan juga buku catatan dan alat tulisnya, karena setiap materi harus segera dicatat. Enji hadir 8A, Jova hadir, Jova, Wigar 12, Marsha, Fani 15, Hesti Amalia 18, Marsha, Alif Mahya 18, Naura, Hafizul 12, Dwi 11, KM 11 udah hadir belum? KM 11, Farhan udah hadir belum? Farhan, Kaizen 12 udah, Bunga ya. 13 siapa sekjennya? 14 udah hadir Devano. 15 Arifin udah ada, Arifin udah hadir. KM 16 udah ada, 16 Rafa ya, 16 tuh ada. 17 ada Sultan. Ada Sultan. 18 Kofiat udah hadir, Kofiat. Alhamdulillah udah ada. 19 Azam, ada Azam. 10 Niko, ada Niko. Mikail hadir. Ya baik, sekarang sudah masuk pukul 20.15. Kita akan mulai saja biar materinya nyampe ya. Materinya nyampe minimal untuk pokok bahasan materi ketiga ini secara bertahap akan kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan taradahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa kelas 10 khususnya kelas 10 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang saya sayangi, yang saya cintai, dan juga ada beberapa siswa dari MTS Miftahul Jannah yang saya cintai, juga rekan-rekan sahabat, termasuk para alumni yang hari ini bergabung telah hadir pada kajian malam hari ini. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, karena tidak henti-hentinya Allah menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak. 1 menit saja Allah menghentikan nikmatnya kepada kita, kita sudah kehilangan peluang untuk mengaruhi kehidupan ini. Apa itu? Nikmat detakan jantung. Ya, kalau jantung kita Allah berhentikan detakannya beberapa menit, itu sudah
tamat kehidupan kita, atau napas kita, paru kita berhenti untuk menerima oksigen dan mengeluarkan CO2-nya, itu pun juga akan bermasalah. Sistem saraf, peredaran darah yang begitu hebat, sistem pencernaan, kalau Allah hentikan kerja lambung beberapa menit, beberapa saat, itu pun akan bermasalah. Jadi setiap saat Allah memberikan kita nikmat kepada kita, maka dari itu kita pun wajib bersyukur kepadanya. Derisa, udah siap bukunya? Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu? Kita menggunakan nikmat Allah, tubuh yang sehat, yang sempurna, organ-organ indera yang maksimal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa merasakan. Itu adalah anugerah Allah, maka kita gunakan semua nikmat itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gunakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan baiklah, pada malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama di kajian malam hari ini, khusus untuk membahas materi PAI, materi yang ketiga, ya. Karena kalau di sekolah kadang-kadang banyak halangan, rintangan, telat apa saja atau tidak hadir, ya. Jadi banyak sekali rintangan, halangan. Mudah-mudahan kajian malam hari ini dalam waktu rileks, waktu santai, sambil ngopi, tapi tetap serius, ya, serius. Dan yang hadir tidak sekedar ngabsen saja, kemudian lantas pergi kemana atau tidur gitu, ya. Jangan. Kita serius, ya, serius. Derisa mau ngirim apa? Ya, sekalipun saya tidak melihat posisi Anda bagaimana ketika sedang menerima materi ini, ya. Saya tidak tahu gimana posisinya, bagaimana sikapnya. Silakan cari posisi yang enak gitu kan, tempat yang nyaman. Yang penting ketika saya menyampaikan bisa dimengerti saja, bisa difahami. Saya sudah menugaskan beberapa kali meresume materi di YouTube. Kadang-kadang ketika saya tanya nggak paham gitu, ya, gitu. Jadi mohon coba sering-seringlah untuk menyimak kajian dengan serius. Kalau tidak serius sulit. Termasuk merangkum dengan cara menyontek temennya, itu saya yakin tidak paham. Tapi kalau kita serius menyimak kajian langsung dari YouTube, langsung dengan pematerinya, kita serius, sungguh-sungguh, ya, fokus, saya kira bisa, ya, gitu. Jadi mohon untuk malam hari ini dan ke depan agar tercapai apa yang saya harapkan, dimohon untuk bisa disimak dengan baik, gitu. Baik, pada hari kemarin telah kita bahas tentang pengertian iman, ya, dan su'abul iman. Masih ini, ya, masih bisa masih bisa diingat yang kajian kemarin. Di kemarin telah kita bahas tentang definisi dulu, definisi su'abul iman dan definisi iman, gitu. Dan kemudian juga telah kita sampaikan bahwa iman itu bagian daripada rukun agama. Jadi seorang muslim itu di dalam rukun agama ada 3, ya. Jadi seorang muslim harus melakukan, memiliki, memahami, melaksanakan rukun agama yang 3. Apa yang 3 itu? Pertama adalah harus beriman. Kedua,
harus berislam. Ketiga, harus berihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu harus kita miliki tiga-tiganya. Iman itu adalah pondasi. Pondasi apa? Atau pondasi ya, dasar. Pondasi itu dasar. Jadi kalau orang pengen beragama, berislam harus punya pondasinya dulu. Apa itu? Ya iman gitu. Apa iman itu? Kemarin apa ya arti iman? Yakin, percaya. Percaya atau yakin. Kepada apa? Kepada pilar-pilar yang 6 itu. Kita masih paham kemarin ya, ada 6 pilar utama iman. Apa yang 6 pilar iman itu? Satu, beriman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat. Ketiga, kepada kitab. Keempat, kepada Rasul. Kelima, kepada hari kiamat. Keenam, kepada qada dan qadar. Itu 6 pilar harus kita imani, harus kita percayai gitu. Nah, kalau 6 pilar ini enggak diimani, enggak dipercayai, dia belum punya pondasi. Agama enggak bisa tegak itu. Ya, makanya ketika seseorang mau menjadi orang Islam, apa kuncinya? Dia harus menyatakan beriman kepada Allah dulu. Apa kalimatnya? Nanti kita bahas di amalan lisan. Apa itu? Adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pondasi itu. Jadi kalau beragama tidak ada pondasinya, tidak beriman kepada Allah, maka agama tidak akan tegak, nggak bisa ditegakkan begitu. Makanya ketika orang masuk Islam harus beriman kepada Allah dulu. Bagaimana kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Dibagi 2 ya. Ada syahadat tauhid. 1 kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Apa syahadat tauhid? Adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kita hanya satu. Tauhid namanya. Dari kata ahad, wahid. Apa wahid itu? Satu. Bersaksi kita mengimani Allah yang jumlahnya 1. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Kalau syahadat Rasul, bersaksi mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad. Nah, itu adalah pondasi. Ya, tapi yang paling pokok adalah iman kepada Allah dulu. Nah, kalau sudah iman kepada Allah, maka pasti akan mengimani 5 yang lainnya gitu. Apa itu? Kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar gitu. Itu adalah rukun agama yang pertama, kita harus beriman gitu. Nanti yang kedua kita baru berislam. Apa itu? Melaksanakan ajaran-ajaran Islam gitu. Setelah dia beriman, maka tegakkan, laksanakan Islam itu, perintah-perintahnya itu. Nah, yang pokok adalah apa yang pokok itu? Dijabarkan dalam rukun Islam yang 5 itu, ya, bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji ke Baitullah. Itu tegak itu. Pondasinya iman. Nah, bangunannya adalah Islam. Nah, baru yang ketiga apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Adalah akhlak. Ya, jadi akhlak kepada Allah. Ketika
kita melaksanakan Islam, sholat, zakat, puasa, haji, terus benar-benar punya keyakinan Allah itu melihat gerak-gerik kita. Allah mendengar bacaan kita. Allah melihat gaya ibadah kita. Makanya kalau orang sudah ihsan, ketika dia sholat, seakan-akan dia sedang melihat Allah. Kalaupun gak melihat Allah, Allah melihat kita, begitu. Makanya orang yang ihsan itu dimanapun berada akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Maka dia melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tidak asal. Sholatnya nggak asal ngangkat tangan, enggak dia. Benar baca, gerakannya benar, bacaannya juga benar, gitu. Difahami dengan benar, hatinya pun dia zikir kepada Allah. Itu namanya ihsan, ya. Ihsan itu adalah, kata Rasulullah, al-ihsanu ang ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya, ya. Dan ketika kalau kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita, gitu kan. Bisa nggak melihat Allah? Ya nggak bisa, karena Allah itu kan gaib. Tapi yakinlah Allah melihat kita. Makanya orang yang ihsan melakukan ibadah yang terbaik, yang sebaik-baiknya, tidak asal. Nah itu yang sekalian, sekali lagi bahwa materi iman ini harus kita pahami dengan baik, dengan benar, karena iman merupakan pondasi di dalam beragama. Bisa dimengerti ya? Pondasi beragama adalah iman. Gitu. Kemudian kita bahas kemarin, iman itu ada berapa cabang? Ada berapa cabang iman itu? Ada 77 cabang. Oh ya benar tadi, ihsan itu tadi ya sudah dijelaskan. Al-ihsan ang ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Betul. Makasih sudah ditulis di situ biar nanti yang lain bisa melihat ya. Nah. Kemarin sudah bahas ya. Jadi syu'abul iman, cabang-cabang iman itu ada 77 ya. Dengan rincian gimana? 30 itu cabang dari amalan hati. Karena iman itu apa? Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Makanya iman dengan hati cabangnya ada 30. Terus beriman dengan lisan. Ada berapa cabang? Ada 7 cabang. Yang ketiga, beriman dengan anggota badan. Ada berapa cabang? Ada 40. Nah, berapa jumlahnya? Ada 77. Ya, 30 amalan hati, amalan cabang iman dalam bentuk hati. Terus amalan lisan, iman dalam bentuk lisan itu ada 7, dan amalan anggota badan itu ada 40. Jumlahnya adalah ada 77 gitu. Ya, gitu. Baik. Sekarang kita akan masuk ke cabang-cabang iman. Kita ambil dulu jumlah yang kecil dulu biar lebih paham dulu. Kita langsung ke nomor 2 dulu ya. Amalan lisan dulu. Oke, karena kalau langsung ke 30 aduh, kebanyakan ya gitu. Ya, sekarang kita lihat ada 7 amalan lisan ya. Gitu. Nanti boleh dilengkapi di buku paket
Untuk melengkapinya ini pakai yang ini dulu biar nanti lebih lengkap. Baik. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu ya. Jadi amalan lisan sebagai cabang iman yang kedua dalam bentuk ucapan ada 7. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus betul pengucapannya, jangan salah. Sin besar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, bisa. Asyhadu, sin besar, ha besar. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih harus benar pengucapan, jangan sin kecil, jangan asyhadu. Apalagi asyhadu, nggak boleh. Kalau asyhadu artinya apa? Aku bersaksi. Kalau asyhadu artinya lebih kejam. Wah. Atau artinya itu macan, singa itu asad. Hati-hati ya pengucapan syahadat. Kalau salah pengucapan, yang seharusnya asyhadu, sin besar dibacanya asyhadu. Asyhadu artinya lebih kejam. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Atau asyaddu artinya singa. Oh, itu berarti artinya udah melenceng kan gitu. Maka tolong ucapkan kalimat yang benar. Nanti pada waktu pernikahan nih kelas 12 ya atau kelas 10 masih berapa tahun lagi. Nanti akan dibimbing tuh kalimat syahadat, jangan salah. Harus benar. Ulangi lagi pengucapannya adalah asyhadu alla an non kelam itu idgham bila guna. Allah ilaha, la-nya panjang, ilaha pendek. Ilaha illallah. Nah, artinya apa? Asyhadu, aku bersaksi, an bahwa la tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ridho enggak? Ulangi lagi. Asyhadu, aku bersaksi. Saya beri catat ya. An bahwa la tidak ada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi kalimat ini menjelaskan ke dalam diri kita, di alam ini tidak ada Tuhan sebetulnya. Tuhan tidak ada kecuali siapa? Nah gitu ya. Jadi namanya menafikan Tuhan dulu. Namanya meniadakan Tuhan dulu. Di alam ini tidak Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Illa kecuali, nah gitu. Siapa? Allah saja. Jadi sekali lagi dalam kalimat la itu namanya la nafi. La yang meniadakan, artinya di alam ini tidak ada Tuhan. Tuhan tidak ada. Yang ada siapa? Illallah kecuali Allah. Gimana? Pelan-pelan atau cukup segini? Terlalu cepat enggak pengucapannya? Ya, sekali lagi jadi bahwa kalimat syahadat tauhid yang pertama adalah kita meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ada hanyalah Allah. Tuhan tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nah, sekarang kadang-kadang Tuhan itu banyak sekarang Tuhan itu ya. Tuhan berwujud manusia, Tuhan berwujud benda, ada bawahan yang mempertuhankan atasannya, ada kan? Ada ya? Ada orang mempertuhankan atasannya. Bawahan mempertuhankan atasannya. Kalau dipanggil atasannya langsung menyahut. Kalau dipanggil Allah, gimana? Cuek aja. Berkali-kali Allah manggil hayya ala sholah,
hayya 'alal falah. Malah nggak merespon. Dia telepon atasannya, segera datang ke ruangan saya. Jam ini juga, menit ini juga, langsung dia pergi, berangkat langsung ya gitu. Itu namanya mempertuhankan manusia di situ. Allah nggak digubris, manusia dianggap Tuhan, itu nggak boleh itu, ya gitu. Atau orang mempertuhankan materi, mempertuhankan uang, demi uang rela berbuat apa saja, itu nggak boleh. Makanya dalam syahadat itu kita meniadakan Tuhan-Tuhan yang ada saat ini. Tuhan jabatan, Tuhan manusia, Tuhan uang, Tuhan istri kita diperbudak sama itu, enggak. Semua Tuhan tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. La ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Apa itu? Kunci surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga punya kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya saya pernah mendengar sebuah kajian, orang-orang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah, walaupun sedikit saja beriman kepada Allah, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Sekali lagi, di dalam dirinya ada iman kepada Allah, yakin dengan Allah, sekalipun dia berbuat dosa, sepanjang bukan menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga gitu kan. Hanya masalahnya kapan ke surganya itu. Bisa dimengerti ya? Jadi orang yang yakin dengan Allah, walaupun dia banyak berbuat dosa, suatu saat nanti akan mendapatkan, akan menikmati surganya Allah. Hanya masalahnya kapannya itu yang jadi masalah. Apa ada yang lebih cepat, ada yang lama, tunggu dulu di mana gitu kan itu ya. Gitu. Orang sudah ke surga, ini baru muncul 10 tahun yang kemudian begitu. Ya makanya sebagai seorang muslim harus betul-betul yakin ini, kuatkan dalam jiwa kita kalimat la ilaha illallah. Sekali Allah, tetap Allah. Jangan berpindah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, orang-orang yang sudah la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, maka la ma'buda illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Menyembah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Apapun kepentingan, kebutuhan, hanya minta kepada Allah, tidak kepada yang lain-lainnya begitu. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi anak sekalian, jadi bahwa amalan lisan yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sebagai pintu gerbang masuknya kita ke dalam Islam. Dan kalimat ini juga termasuk kunci ke dalam surganya Allah. Kalau orang nggak punya la ilaha illallah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka beruntunglah kita semua hari ini diberikan hidayah iman, yakin dengan Allah, itu beruntung. Kenapa? Allah sayang kepada kita. Maka jaga baik-baik, jangan sampai lepas iman ini. Allah meminta kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan lepas Islamnya ya, begitu. Lagi sakit ya, doakan ya kita semua yang hadir malam hari ini agar Ragil kembali sehat lagi. Ya, begitu. Itu yang pertama ya. Jadi amalan lisan yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu harus dipraktekkan dalam kehidupan. Tidak kita ucap tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ayo. Ya, setiap hari jadikan Quran sebagai bacaan wajib kita. Berapa kali buka HP sehari semalam? Ada 20 kali. Berapa kali buka Al-Quran sehari semalam? Ada 2 kali. Nah,
Yuk nanti mulai hari ini sebagai tanda ciri orang yang beriman kepada Allah, maka setiap hari harus membaca Al-Quran. Yang belum bisa belajarlah, belajar. Jangan sampai nggak bisa. Udah SMA kelas 10 belum bisa juga. Aduh, gimana ya? Belajar, ayo. Waktu maghrib belajar. Dan nanti setiap pagi minggu, nanti besok pagi kita akan ngaji bareng. Maka mohon hadir lebih di awal waktu. Ya, jadi besok pagi dalam rangka untuk terus melatih kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka semuanya hadir besok hari Minggu jam 5.30 sampai jam 6.00. Bangun pagi. Kita lakukan GSM. Apa GSM? Gerakan subuh mengaji. Baru jogging gitu. Jadi habis ngaji jam 6, jogging ke Citra, kemudian langsung nyabu. Apa nyabu? Nyarapan bubur. Wah, itu ideal begitu. Ya. Jadi mari kita biasakan baca Quran. Di sekolah tadarus setiap pagi, seriuslah. Ya, kadang-kadang ketika tadarus ada yang ngerjain PR, ada yang main game, ada yang buka WA, Instagram dan lain-lain. Akhirnya ngajinya nggak bisa-bisa 3 tahun. 3 tahun di SMA 4, di tes kelas 3, kelas 12. Kemarin ada 20 anak yang tidak bisa baca Quran. Sedih ya. 20 anak tidak bisa baca Quran. Baru Iqra 1, 2 saja coba. Kenapa saya demikian? Karena tadi tidak ada kemauan untuk belajar. Maka sekarang ada waktu cukup banyak, kita biasakan membaca Quran ya. Maka mari kita pagi hari besok jangan sampai kesiangan, bangun pagi jangan sampai tidak. Biar kita terbiasa gitu. Ya, yang kedua ya. Jadi amal lisan yang kedua adalah membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau ngerti 1 huruf bisa 100 kebaikan. Kalau nggak ngerti bacaan Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Kalau ngerti bacaan Quran, bisa 100 kali lipat daripada yang tidak mengerti. Begitu. Ya, maka kita terus belajar Al-Quran. Yang sudah bisa, mengajarkan yang lain. Ya, mengajarkan ke yang lain. Yang belum bisa belajar, yang sudah pintar, mengajar yang lain. Belajar dan mengajar, begitu. Yang ketiga sekarang apa? Berzikir. Berzikir kepada Allah. Berzikir kan dengan pengucapan lisan. Zikir gimana? Zikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa thayyibah itu? Kalimat-kalimat yang baik. Rasul mencontohkan kita ya, habis sholat gimana habis sholat? Nabi kalau habis sholat, zikirnya membaca kalimat tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Apa di tasbih? Maha suci Allah. Yang kedua kalimat tahmid. Memuji Allah. Gimana kalimatnya? Adalah kalimat Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Yang ketiga, kalimat takbir. Apa itu? Mengagungkan Allah. Gimana kalimatnya? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Oh, ketika sholat bersin. Nah, di sholat mah nggak usah alhamdulillah. Kalau di luar sholat baca alhamdulillah. Kalau lagi di sholat jangan. Di luar sholat pakai. Kalau dalam sholat mah jangan bilang alhamdulillah. Keempat, kalimat tahlil. Nah, apa tahlil itu? Kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbirnya 33 kali. Kemudian tahlilnya bisa sekali atau 3 kali juga boleh.
totalnya lah 100 kali begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ketika dalam kondisi apapun, ya, lagi duduk, lagi berjalan, zikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia sedang berdiri, sedang duduk, sedang tertidur, tetap dia berzikir kepada Allah. Orang yang zikir kepada Allah, satu, hatinya akan tenang. Kedua, terjaga dari perbuatan dosa kepada Allah. Apa? Pertama, hatinya akan tenang, tentram, tidak gelisah, tidak galau, risau, enggak. Yang kedua, orang yang berzikir akan dijaga dari perbuatan dosa kepada Allah. Masa dengan subhanallah kita nyolong HP orang? Nggak mungkin ya. Sambil kita alhamdulillah subhanallah, ada motor lewat, ada motor orang diambil, nggak mungkin itu. Ya gitu. Siapa nih yang lagi di Bandung? Oh ya udah, kalau kau pulang ke Bandung, nitipnya apa? Tempe goreng, mantap itu, yang masih baru, ya gitu. Jadi berzikir kepada Allah ketika berdiri, berjalan, lagi duduk, daripada melamun mendingan zikir kepada Allah. Itu suatu kebaikan yang luar biasa. Zikir artinya apa? Mengingat atau menyebut nama Allah, mengingat menyebut nama Allah, ya, betul. Yang keempat sekarang adalah berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Apa doa itu? Artinya memohon, meminta kepada Allah. Dan doa yang paling utama ada di dalam sholat. Bagian mana? Pada bagian duduk di antara dua sujud. Itu doa yang paling utama ada di situ. Sama di Al-Fatihah. Mana doa yang Al-Fatihah itu? Ayat yang ke-5, ke-6 ya, ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa itu? Jalan Islam. Itu doa, puncak doa ada di situ. Nah, kemudian yang kedua ada di ketika duduk dan sujud. Gimana kalimatnya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Apa artinya? Rabbi ghfirli, ya Allah, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupilah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rizki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Bisa hafal? Itu doa utama ada di situ. Nah, kata Allah, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaan kamu itu. Itu Allah yang menjamin. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan kami kabulkan doa kamu itu. Asalkan apa doanya? Sungguh-sungguh serius. Oh ya, minta diulang. Al-Fatihah ayat yang ke-6 ya, yang ke-6. Itu doa, puncak doa dari Al-Fatihah yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim juga dijabarkan dalam ketika duduk di antara dua sujud. Itu doa yang paling utama di situ. Ya, gitu. Makanya orang-orang yang berdoa kepada Allah ketika sholat juga termasuk di sujud terakhir, silakan minta kepada Allah. Ya, ketika sholat di rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, mintalah kepada Allah. Bahasa Sunda, bahasa Jawa Allah ngerti, silahkan minta kepada Allah pakai bahasa yang kita pahami. Bahasa Inggris Allah paham, bahasa Jerman, Indonesia apalagi, cok. Ya, jadi silahkan minta kepada Allah
Ketika sholat gitu, ketika terakhir di sujud terakhir, mintalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan doa-doa kita itu. Itu yang keempat, berdoa, ya, gitu. Yang kelima, ya, yang kelima adalah mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Kata Nabi, khul khairan, ya, katakanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, yasmut, diam saja. Kalau kita bisa bicara yang baik, bicaralah. Kalau nggak bisa bicara, diam saja udah gitu. Daripada kita berbicara ngelantur kemana-mana, mendingan diam saja. Kalau bisa bicara baik, bicaralah. Kalau nggak bisa, diam saja. Ya, kul khairan al yasmut gitu. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja itu. Maka sepanjang kita bisa bicara baik, silahkan bicara yang baik-baik saja. Yang mengandung ilmu, mengandung nasihat. Tidak boleh yang jorok, nggak boleh yang kotor. Nama binatang disebut-sebut jangan. Kita dengar ya anak-anak sekarang kalau lagi ngobrol itu nama-nama binatang disebut semuanya itu. Isi kebun binatang, isi Ragunan tuh keluar semuanya itu. Nama-nama isi Ragunan itu. Nggak boleh. Ucapkan kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun, yang memuji. Jangan menyepelekan orang, jangan jorok, kotor, kasar, jangan. Yang mengandung nasihat, mengandung ilmu itu boleh. Yang keenam adalah mengucapkan istighfar. Apa istighfar itu? Memohon ampun kepada Allah. Kapan? Setelah kita berbuat dosa, istighfarlah sebagai bentuk tobat kepada Allah dalam bentuk lisan kita. Atau tanpa dosa pun kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya. Jadi setiap saat setelah kita ucapan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, juga ucapan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Dan istighfar yang terbaik diucapkan pada saat sepertiga malam terakhir. Wal mustaghfirina fil ashar. Dia beristighfar di waktu sahur. Itu istighfar yang terbaik. Ketika sepertiga malam terakhir dalam saat tahajud kita, mohon ampun kepada Allah. Pasti setiap orang punya dosa. Maka istighfarlah kepada Allah, mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Ya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Atau kalimat apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar seperti begitu. Intinya apa? Kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa memohon kepada Allah? Karena apa? Kata Rasulullah, kullu bani adam khata'un khairu khata'i taubah. Setiap manusia pasti bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Saya ulangi ya, setiap manusia itu pasti bersalah, pasti berbuat salah, sengaja atau tidak disengaja. Maka sebaik orang yang berbuat dosa adalah mohon ampun kepada Allah dengan taubat, diantaranya dengan beristighfar kepada Allah. Ya, gitu. Itu istighfar. Yang terakhir, yang ketujuh. Nah, cabang yang ketujuh sekarang yang terakhir apa? Adalah mengucapkan kalimat syukur. Ya, jadi yang ketujuh senantiasa mengucap kalimat syukur. Bersyukur kepada Allah
bersujud sepanjang waktu, gitu ya. Itu kalau ada kalimat seperti begitu. Ketika dapat nikmat, memuji siapa kita? Memuji Allah. Kalimatnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dikasih kesehatan, alhamdulillah. Dikasih harta yang melimpah, alhamdulillah. Dikasih badan yang sehat, alhamdulillah. Ya, itu kalimat syukur. Karena apa? Tadi setiap menit, setiap detik Allah mencurahkan nikmat kepada kita, maka kita wajib untuk bersyukur kepada dengan bentuk ucapan tadi. Kalimatnya apa? Kalimat tahmid adalah memuji Allah. Kalimatnya gimana? Adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7 amalan lisan dari cabang-cabang iman. Ya. Maka silahkan lakukan itu. Ya, ulangi lagi. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehari semalam berapa kali? Minimal 9 kali. Ya, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Totalnya berapa? 9 kali. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran. Ya, besok kita ngaji lagi. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Yang kelima, mengucapkan kata-kata yang baik. Yang keenam, mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketujuh adalah mengucapkan kalimat syukur. Selesai ya acara kita malam hari ini. Sudah jam 21. Sekarang yang hadir sampai detik ini ada 135 orang. Ya, ini masih sepertiganya ya. Totalnya kan berapa? 360 kan? Ini yang hadir baru 130, sebenarnya baru sepertiga yang hadir. Jadi mohon kepada KM, mohon datanya yang valid. Ya, yang hadir dari awal sampai akhir mohon dicatat. Kalau yang hanya di awal saja tidak disampilkan namanya, tapi kalau sampai selesai juga masih hadir, maka mohon untuk dicatat dengan baik. Demikian kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita nanti besok pagi ketemu lagi dalam GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Nanti juga materinya akan diarahkan kepada materi ini juga. Kita pilih ayat yang bersesuaian dengan materi ini. Ya, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga masih hadir, Bunga? Farhan masih hadir ya? Alhamdulillah. So, kalau udah selesai, udah absen yang kedua, maka boleh silahkan untuk keluar dari acara ini dan silakan siap-siap untuk tidur. Malam minggu sekarang ya. Ya, besok pagi hadir ya. Ya, hatur nuhun sadayana ya. Silakan kepada KM untuk mencatatnya. Ya. Mangga ya, hatur nuhun sadayana, mangga.